Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin, tanggal 3 Muharram 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 1 Agustus 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Mulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir, memasuki silsilah nomor 190, masih mengangkat tema zikir dan doa sebelum tidur. Kali inilah bagian yang ke-9. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji salah satu bacaan yang disunnahkan untuk dibaca sebelum tidur, yaitu membaca surat Al-Ikhlas. Hari ini kita akan melanjutkan surat yang lain yang disunnahkan untuk dibaca sebelum tidur, yaitu surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini sebagaimana surat Al-Ikhlas disunnahkan untuk dibaca berapa kali? 3 kali. Dengan tata cara yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Surat Al-Falaq ini di urutan Mushaf Al-Quran nomor 113. Nomor berapa? 113. Ada di juz 30. Ya, ada di juz 30. Jumlah ayatnya ada 5 ayat. Adapun landasan disunahkan membaca surat Al-Falaq ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam ketika beliau sudah beranjak ke peraduannya, ketika beliau sudah akan tidur setiap malam, berarti doa atau bacaan ini disunnahkannya dibaca di tidur malam hari. Karena di sini disebutkan kulla lailah. Kalau siang hari ya baca yang biasa. Napa yang biasa? Bismika Allahumma amutu wa ahya atau ahya wa amut. Tapi kalau malam hari ada tambahannya. Kulla lailatin jama'a kaffaihi. Setiap Rasul SAW akan tidur malam, beliau menggabungkan 2 telapak tangannya. Tsumma nafatha fihima. Kemudian beliau meniupkan angin dari mulutnya dengan sedikit ludah. Dengan sedikit ludah. Ditiupkan kemana, Bu? 2 telapak tangan. Dan ini yang dianjurkan sebelum tidur. Kalau yang habis sholat, sholat, setahu kami tidak perlu seperti itu. Kalau habis sholat ya baca biasa, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi alhamdulillah. Jadi dibacanya yang ditiupkan, diusapkan itu adalah yang sebelum tidur. Kalau habis sholat, setahu kami tidak dicontohkan oleh Nabi SAW untuk diusapkan. Kalau yang habis sholat cukup
dibaca saja. Baik. Tsumma nafatha fihima. Kemudian setelah digabungkan dua telapak tangan di depan mulut, maka beliau SAW meniupkan udara dari mulutnya plus sedikit air ludah. Faqara'a fihima. Kemudian Nabi SAW membaca di dalam kedua telapak tangannya tersebut Qul huwallahu ahad. Surat apa? Al-Ikhlas. Wa qul a'udzu birabbil falaq. Surat Al-Falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas. Surat An-Nas. Sudah? Berapa, Bu? Dibaca berapa kali? Kok 3 kali? 1, 1, 1. Ya. Al-Ikhlas berapa? 1. Al-Falaq 1. An-Nas 1. Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian kedua telapak tangan yang sudah dibacain tadi diusapkan ke sekujur tubuhnya semampunya. Apa, Bu? Semampunya. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi. Diawali dari kepala, muka, kemudian bagian depan tubuh, baru kemudian bagian belakang semampunya. Ya, semampunya. Jadi kalau ada yang kelewat, tidak apa-apa. Ya, ada yang kelewat, tidak apa-apa. Jadi tidak harus setiap senti kena semua, tidak. Jadi semampunya dari kepala, muka, kemudian bagian depan tubuh, kalau bisa bagian belakang semampunya aja. Dibaca berapa kali, Bu? 1 kali, 1 kali. Yaf'alu dzalika tsalatsa marrat. Diulangi 3 kali. Jadi bacanya tetap 1 tahap sekali. Tahap kedua 2 kali. Maaf, 1 kali lagi. Tahap ketiga 1 kali lagi. Jadi bukan langsung dibaca berapa kali? 3 kali, bukan. Tapi 1 diusapin, baca lagi, 1 diusapin, baca lagi, 1 diusapin. Jadi seperti itu. Bukan 3-3-nya langsung dibaca. Ben cepet jadi, ya ben cepet. Ya, aturannya seperti itu kok. Jangan kalau dikasih aturan sama dokter manutnya pol. Masa dikasih aturan sama Nabi SAW protes? Ya. Kenapa jenengan ketika dikasih aturan sama Pak Dokter, Bu, ini diminum 3 kali ya, sekapsul. Kenapa jenengan nggak protes? Pak Dokter kesel, telu bayi sisan, esuk. Kenapa nggak protes? Ya, dikasih dosis sama dokter nggak protes, dikasih aturan sama Rasul SAW protes. Priwe janiki. Ya, jangan seperti itu. Ikuti apa yang sudah diajarkan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kalau jenengan lakukan, maka akan terhindar dari mara bahaya, entah itu binatang berbisa, entah itu setan, entah itu mimpi-mimpi buruk. Mimpi-mimpi buruk. Dah. Sekarang kita pindah apa kandungan dari surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini menggambarkan kepada kita bahwa makhluk yang diciptakan Allah di alam semesta ini ada yang punya karakter baik dan ada yang punya karakter jahat. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini ada yang karakternya baik, ada yang karakternya apa? Jahat. Ya. Karena kita juga hidup di alam semesta dan pasti kita akan berinteraksi dengan berbagai macam makhluk. Kita berinteraksi dengan makhluk yang baik-baik. Contohnya ini ngambleng. Kita berinteraksi dengan makhluk yang baik-baik. Contohnya, loh, sing lenggah teng begini jenengan apa mboten baik?
Kita ini berinteraksi dengan makhluk macam-macam. Salah satu yang baik adalah teman ngaji. Tapi wingi sendalku hilang Ustaz. Tapi kan orang kabeh nyolong sandal. Ya, paling juga oknum, orangnya juga itu-itu aja paling, ya. Jadi kita di dunia ini berinteraksi dengan makhluk yang baik-baik. Contohnya teman ngaji, teman sholat, ya. Contoh yang lain makhluk yang baik. Sinten? Siapa? Malaikat. Sinten? Malaikat. Interaksinya di mana? Jenengan sekarang ini lagi interaksi dengan malaikat. Malaikat ini selalu menghadiri majelis ilmu. Apalagi ketika majelis ilmu itu dilaksanakan di dalam rumah-rumah Allah alias masjid. Malaikat ini lagi pada ngumpul. Ya. Makanya di majelis ta'lim itu suasananya nopo? Tenang. Beda dengan majelis dangdut. Apa maning majelis baik. Majelis ta'lim itu suasananya tenang. Saking tenangnya daripada ngantuk. Ya. Jadi kita berinteraksi dengan makhluk yang baik-baik, ya. Tapi karena kita hidup di alam semesta, bukan di surga. Kalau di surga tidak ada makhluk yang jahat. Karena kita masih hidup di dunia, di alam semesta ini, maka kita akan berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang jahat. Nah, makhluk-makhluk yang jahat ini bisa mencelakakan kita dengan izin sinten? Dengan izin dan takdir dari Allah. Maka sebagai manusia yang cerdas, kita harus berupaya bagaimana melakukan tindakan preventif. Kenapa preventif, Bu? Pencegahan. Bagaimana supaya kita tidak dijahati oleh makhluk-makhluk itu? Salah satu tindakan preventifnya adalah dengan membaca surat Al-Falaq. Al-Falaq. Di dalam surat ini disebutkan beberapa contoh makhluk-makhluk jahat. Dan juga disebutkan contoh waktu-waktu yang di dalamnya bermunculan makhluk jahat. Maka membaca surat Al-Falaq ini efeknya dahsyat untuk melindungi kita dari makhluk jahat. Walaupun ayatnya pendek, tapi efeknya luar biasa. Allah Azza wa Jalla mengawali surat ini dengan ayat yang pertama dan berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, napa qul? Ucapkanlah, katakanlah, a'udzu birabbil falaq. Aku memohon perlindungan kepada penguasa cahaya. Penguasa apa, Bu? Cahaya. Sinten? Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penguasa segala sesuatu. Penguasa langit, penguasa bumi, penguasa manusia, penguasa siang, penguasa malam, penguasa cahaya, penguasa kegelapan. Semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa yang disebutkan di sini Al-Falaq? Pencipta, penguasa, pemilik cahaya. Kenapa yang disebutkan falak alias cahaya? Nanti kita akan jelaskan. Qul, katakanlah, ucapkanlah, a'udzu birabbil falaq. Aku memohon perlindungan kepada penguasa cahaya. Kita mohon perlindungan dari apa?
Yang kita mintai Allah, Rabbul Falak. Tapi kita minta perlindungannya dari apa? Apa yang sedang kita takutkan, apa yang sedang kita khawatirkan, sehingga kita minta perlindungan kepada pencipta dan penguasa cahaya, yaitu Allah. Jawabannya ada di ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluk ciptaannya. Makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini macam-macam. Ada yang di luar tubuh kita dan ada yang berada di dalam tubuh kita. Yang di luar tubuh kita macam-macam. Mana ular, ada apa lagi? Kalajengking, itu di luar tubuh kita. Ada virus corona, itu di luar tubuh kita. Ada penjahat, ada pencoleng, ada perampok, ada dukun, ada tukang sihir. Itu semuanya di luar tubuh kita. Dan ada yang ada di dalam tubuh kita. Napa Bu? Jadi ambleng. Apa makhluk jahat yang ada dalam tubuh kita? Apa jenengan orang nanam makhluk jahat? Hah? Apa yang mengalir di dalam aliran tubuh kita? Aliran darah kita, napa? Setan. Apa Bu? Setan. Ustaz, nyong apa setan? Udah jenengan setan. Jenengan manusia, tapi di dalam aliran tubuh jenengan mengalir napa? Setan. Makanya ketika kita ketemu sama orang, ketika kita berangkat ngaji, selalu saja ada pikiran-pikiran yang muncul, yang itu pikiran tidak baik. Nah. Contoh misalnya jenengan lagi ngaji, kemudian di samping jenengan ada ibu lain, Masya Allah pakai perhiasan. Mulai itu pikirannya yang enggak. Kayaknya nyupang kayak gue lagi ngaji gue suudzon. Ya. Mulane rasa tinggal gelange. Ya, pakai itu nanti kalau ketemu suami, ya, masjid nggone gelange 5. Astagfirullah. Ya. Itu setan itu, Bu. Napa? Setan. Ya. Iri melihat jamaah yang lain yang punya kelebihan. Entah itu kelebihan fisik, lebih hayu, ya. Bapak-bapak kelebihan fisik, lebih ganteng, kelebihan harta, ya datang pakai mobil, kita pakai motor. Yang sepeda iri, melihat temannya pakai motor. Yang jalan kaki iri, lihat temannya naik sepeda. Nah, ini setan ini. Setan. Kita minta perlindungan kepada Allah dari makhluk-makhluk jahat yang ada di tubuh kita atau yang di luar tubuh kita. Kapan Ustaz makhluk jahat itu berbuat macam-macam? Ya, di dunia maupun di akhirat. Hari ini maupun besok, malam hari maupun siang hari. Min syarri ma khalaq. Jadi ini mencakup seluruh jenis makhluk jahat di waktu kapanpun, di tempat manapun. Min syarri ma khalaq. Jadi mencakup jenisnya, mencakup waktunya, mencakup tempatnya. Jenisnya tadi sudah kita sebutkan, yang ada di dalam tubuh kita maupun yang di luar tubuh kita. Waktunya sudah kita sebutkan.
Mau pagi hari, siang hari, malam hari, di dunia maupun di akhirat. Tempatnya sudah kita sebutkan. Mau di rumah, mau di masjid, mau di lapangan, mau di pasar. Ya. Mungkin nggak di pasar ada makhluk jahat? Mungkin. Copet. Ya. Apalagi Bu? Pedagang yang suka mencurangi nomor timbangan. Ya. Pedagang yang suka memanipulasi barang, katanya asli padahal nopo palsu, ya. Katanya baru padahal second, ya. Ini kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan tersebut. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Terus wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiq itu artinya adalah malam. Apa? Malam. Malam hari. Idza waqab, kalau sudah semakin gelap. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan waktu malam secara khusus? Karena di malam hari para makhluk-makhluk jahat ini tambah semangat untuk melancarkan kejahatannya. Makanya para dukun, ya, tukang sihir, maling, itu biasanya mereka jahatannya kapan? Malam. Itu jam kerja mereka. Ya, jam kerjanya maling seringnya malam. Walaupun ada juga maling di siang hari, tapi rata-rata mereka melakukan kejahatannya malam-malam. Dukun pun juga demikian, melakukan ritualnya nyari di waktu malam. Ya, entah itu ada bulan purnama atau tidak ada bulan purnama. Entah itu milih malam Jumat Kliwon, apa Selasa Kliwon, ya melasi ya Kliwon ya, jadi korban terus ya. Nyari tanggal ini, tanggal itu, dan seterusnya, dan dilakukan di malam hari. Jadi waktu malam itu adalah waktu di mana banyak makhluk-makhluk jahat berkeliaran. Bukan hanya setan, ya. Bukan hanya setan, termasuk juga binatang-binatang berbisa. Ya, ular, kalajengking. Bukan berarti di siang hari dia tidak keluar, tapi banyaknya keluar di malam hari. Ya. Maka kita minta perlindungan secara khusus dari kejahatan yang ada di malam hari. Ini ayat berapa, Bu? Ayat 3. Ayat yang 4 bunyinya apa? Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari kejahatan tukang sihir. Apa? Tukang sihir. Naffatsat itu adalah wanita yang meniupkan mantra-mantra di dalam uqad. Uqad niku adalah buhul. Napa buhul? Buhul niku nggih kados tali nggih. Padane niki tali. Ya. Kemudian diapain? Diikat. Ini namanya buhul. Iki jenenge buhul iki. Ini namanya buhul. Buhul itu adalah ikatan-ikatan tali. Ya, ini namanya buhul. Ya. Ini kan, nah kalau dibuka kayak gini, kalau diikat kayak gini. Nah ini namanya buhul. Wah, berarti pramuka ke oli apa ora ke Ustaz? Itu masalah simpulnya. Bukan masalah simpulnya, tapi adalah sambil bikin simpul sambil baca mantra. Ya. Sehingga biasanya tukang sihir itu dia bikin buhul
Saat menyihir itu bisa banyak banget. Jadi dalam satu tali itu bisa dibikin 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena apa? Karena menurut asumsi dia, semakin banyak buhulnya, itu sihirnya akan semakin jos. Jos gue apa sih? Mandi. Semakin manjur, semakin kuat, semakin susah diobati. Ini bukan sihir, nggih. Ini tisu. Ya, ini cuma sekedar untuk contoh aja. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari tukang sihir. Ya. Dan disebutkannya tukang sihir setelah malam hari karena memang ada korelasi. Ada korelasi antara tukang sihir dengan malam hari, di mana waktu favorit tukang sihir untuk menjalankan ritualnya adalah di malam hari. Makanya kita minta perlindungan kepada Rabbil Falak. Ini yang tadi saya janjikan. Rabbil Falak. Rabbil Falak tadi apa, Bu? Penguasanya cahaya. Kita ini diajari untuk optimis bahwa setelah ada kegelapan ini akan datang cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis gelap terbitlah terang. Jadi kita meminta kepada penguasanya cahaya agar kegelapan kejahatan tukang sihir, kegelapan keburukan yang ada di malam hari itu sirna musnah dengan cahaya yang diberikan oleh Rabbil Falak. Penguasanya cahaya. Jadi sihir itu betul-betul ada. Maka hati-hati. Kita ini tidak tahu tukang sihir tersebut menggunakan media apa, kita tidak tahu. Bisa jadi medianya ini, napa wau, Bu? Tisu, buhul. Ya. Medianya bisa jadi buhul. Mungkin medianya adalah banyu, air. Ya. Yang air ini disiramkan di jalan yang biasa kita lewati, mungkin, ya tentunya bukan air kumbahan beras, ya air yang sudah dicampuri macam-macam, terus dibacain mantra macam-macam, wes. Oh, gue tadi iklan gue, ya dibacain macam-macam lah. Intinya dia minta bantuan dari setan, disiram di jalan tempat kita lewat. Begitu kita lewat, naudzubillah min dzalik, bisa kena. Pulang-pulang tahu-tahu muntah-muntah, pusing, kerasa ditusuk-tusuk dadanya, tubuhnya, perutnya, kepalanya juga demikian. Di general check up tidak ada apa-apa. Wah, Ustaz, gimana kita? Berarti di rumah aja, Ustaz. Karena kalau nanti kita lewat jalan apa gitu, ternyata jalannya sudah dimantra-mantrain. Berarti kita di rumah aja, Ustaz. Di rumah pun juga dia bisa ngirim. Dia bisa apa? Ngirim. Lah terus bagaimana, Ustaz? Ya ini surat Al-Falaq. Makanya surat Al-Falaq itu bukan hanya dianjurkan dibaca sebelum tidur, tapi juga dianjurkan dibaca di zikir pagi dan di zikir sore. Mulane diwaca, Bu. Tadi pagi baca enggak? Baca nopo? Alhamdulillah, ujarku maca WA. Ya, baca. Kalau kita baca zikir-zikir tersebut dengan serius, khusyuk macane, dengan tawakal yang tinggi kepada Allah, jangankan satu tukang sihir, 1.000.000 tukang sihir mboten ngefek. Ya. Walaupun mereka bersatu padu untuk mencelakakan kita, kalau kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla,
Yang salah satu sarana untuk mendapatkan perlindungan itu adalah zikir pagi, petang, zikir sebelum tidur, maka kejahatan mereka tidak akan ngefek. Tapi syaratnya harus baca. Ya, harus baca. Bukan hanya pagi sore, termasuk habis sholat pun dianjurkan. Coba bayangkan, kita ini ngulang surat Al-Falaq berapa kali? Ya, sebelum tidur kita baca, pagi kita baca, sore kita baca, setiap habis sholat kita baca. Ya. Bahkan ketika sholat menjadi surat favorit. Ya. Kawit cilik nanti tua suratane gue. Itu karena saking dahsyatnya surat Al-Falaq, apa saking orang anak apalan liane. Ya, karena nggak punya hafalan lainnya, atau karena memang jenengan mudeng nek surat Al-Falaq itu dahsyat. Ya ndak tahu lah. Jenengan yang lebih tahu kenapa jenengan favoritnya surat Al-Falaq sama An-Nas sama Kulhu. Dah. Ini ayat keberapa ini? Ayat keempat. Nah, sekarang kita pindah ayat ke terakhir. Ayat pinten? Ayat 5. Apa bunyinya? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki. Dengki niku napa? Dengki niku napa? Iri. Iri niku napa? Hasad. Hasad, dengki, iri. Hasad niku napa Ustaz? Hasad itu ketika jenengan melihat orang lain dapat kenikmatan, jenengan tidak suka. Itu namanya hasad. Bahkan pengen supaya nikmat itu hilang. Contoh. Napa? Contoh. Ngelihat tetangga beli mobil baru, iri, ya rasanya panas banget hati ini. Begitu mobilnya tabrakan, alhamdulillah, itu hasad. Kenapa? Hasad. Ya. Lihat temannya yang di samping, masya Allah. Yang ibu-ibu lihat teman yang di samping itu lebih cantik, bapak-bapak lihat temannya yang di samping lebih ganteng. Ya, iri. Tandanya iri apa? Begitu teman kita yang di samping kecelakaan, ya, kemudian nun sewu ada bagian dari kecantikan atau ketampanannya yang rusak, kok malah mengucapkan apa Bu? Alhamdulillah, kelangan saingan. Ya. Ini hasad. Ya. Lihat sampingnya beli HP baru, fiturnya lebih canggih dibandingkan fitur yang kita miliki. Kecemplung blumbong. Alhamdulillah. Na'udzubillahi min. Ini hasad. Ya. Lah Ustaz, kalau misalnya kita lihat orang lain punya nikmat terus kepengin. Napa? Kepengin. Memiliki seperti yang dimiliki oleh orang tersebut. Apa itu hasad Ustaz? Ya tergantung. Kalau jenengan pengen memiliki dengan cara yang itu dicabut kemudian pindah ke jenengan, itu hasad. Contoh misalnya, teman sekantor kita naik jabatan, sedangkan kita nggak naik jabatan. Terus kita iri, pengen ya Allah, kapan saya seperti dia? Tapi dengan cara jabatan itu dicabut dari teman kita, terus pindah ke kita, itu namanya hasad. Tapi kalau misalnya kita pengen jabatan itu, terus kita bersaing dengan apa? Sehat. Ya seperti jenengan punya toko di
Di depan kita juga bikin toko depan kita lebih laris. Kemudian kita pengen laris dan kita bersaing dengan sehat. Bagaimana bersaing dengan sehatnya? Dengan meningkatkan pelayanan. Ya, ketika ada pembeli datang kita sapa dengan ramah. Kemudian dengan memperlengkap barang dan menyediakan barang-barang yang berkualitas. Kemudian toko kita jadi rame, maka itu bukan hasad, itu adalah persaingan yang positif, itu tidak apa-apa. Hasad itu adalah ketika jenengan lihat tetangganya itu rame warungnya, jenengan sepi, jenengan pergi kemana? Dukun. Nah itu hasad namanya. Ya. Mbah pripun carane ben kae dagangane ora laris. Gimana caranya Mbah? Supaya pelanggan teman tetangga saya ini pindah ke saya. Nah ini namanya hasad. Dan uniknya di sini, kenapa digabung antara sihir dengan hasad? Min syarri naffatsati fil uqad, terus wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa digandeng antara sihir dengan hasad? Karena sihir dan hasad sama-sama mendorong manusia melakukan kejahatan. Kemudian biasanya orang melakukan sihir karena dorongan hasad. Makanya digandengkan antara dua hal ini. Inilah sedikit kandungan dari surat Al-Falaq. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materinya. Kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya terindikasi kena sihir dan saat ini masih terapi ruqyah syariah. Ada waktu ketika saya berusaha membaca surat Al-Falaq seperti tercekik dan tidak bisa mengucapkan apapun. Mulut saya terkunci. Ketika berhasil membaca surat Al-Falaq seperti menjadi tidak fokus. Mohon solusinya Ustaz. Jazakallahu khairan. Semoga saudara penanya segera terlepas dari gangguan sihir dan juga semua saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang serupa. Solusinya adalah jenengan memaksa diri untuk membaca. Itu solusinya. Memaksa diri untuk membaca. Kalau jenengan sudah memaksa diri untuk membaca tapi juga tidak terucap juga, maka silahkan siapkan tip. Tip itu apa? Tape. Oh tape. Sekarang singkong udu. Aduh, angel teman. MP3 lah wis. Ya, MP3. Setel MP3 atau radio atau apa Bu? Pokoknya alat buat nyetel ya, yang ada Al-Qur'annya. Jenengan setel di sampingin jenengan. Ini lumayan membantu. Tapi jangan dijadikan sebagai solusi primer. Ya. Jadi solusi primernya adalah jenengan baca. Ya, jenengan baca. Itu solusi primernya. Tapi kalau misalnya suatu saat terhalang, nggak bisa, padahal jenengan sudah berupaya memaksa diri membaca, maka setel tip itu, ya setel bacaan murattal itu di samping jenengan. Dengan izin Allah itu akan ngefek, walaupun efeknya tidak sedahsyat kalau manusia atau jenengan yang baca sendiri. Ya, jadi ini adalah solusinya. Dan ketahuilah bahwa setan itu akan tersiksa sebenarnya. Jadi ketika jenengan membaca bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, kemudian katanya jenengan kayak tercekik, kemudian kayak panas dadanya, itu setannya juga tersiksa. Ya, setannya juga tersiksa. Cuman dia seakan-akan kayak nggak apa-apa gitu loh. Maka yang harus jenengan lakukan adalah dibaca lagi. Ya. Supaya pertahanan setannya bobol. Saya kasih cerita nyata.
Ada seorang syekh dimintai tolong untuk meruqyah seseorang yang kena jin. Maka syekh itu pun membaca ayat kursi. Napa Bu? Ayat kursi. Begitu membaca ayat kursi, ternyata jinnya ikut baca ayat kursi. Ikut apa? Baca ayat kursi. Dan fasih. Bacanya fasih. Kalau orang nggak ngerti bahwa setan itu tukang nipu, kalau orang nggak ngerti bahwa setan itu tukang nipu, maka dia akan cepat mengambil kesimpulan, oh ayat kursi nggak ngefek kepada jin tersebut karena jinnya aja bisa baca, berarti kan dan ngefek. Kalau nggak ngefek berarti berhenti. Itu yang diinginkan. Yang diinginkan oleh setan adalah jenengan menghentikan bacaan Al-Quran karena dia tersiksa. Tapi dia tidak mau menampakkan diri kesakitan. Kalau dia menampakkan diri kesakitan, maka yang membaca semakin semangat. Jadi dibikin down mentalnya, dibikin jatuh mentalnya sama setan itu. Nyong be apal kok. Nah, karena syekh ini orang yang berilmu, maka dia tidak down mentalnya, dia tidak jatuh mentalnya. Dia ulangi lagi baca ayat kursi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dan setannya tetap baca ayat kursi juga, sama ikut baca. Tahu Bu, sampai bacaan keberapa setannya KO? Bacaan ke-100. Bacaan keberapa? 100. Begitu dibaca 100 kali, KO setannya, kalah, keluar dia. Jadi yang namanya ruqyah itu membutuhkan perjuangan, ya. Dan yang paling insya Allah manjur ruqyah mandiri, jenengan meruqyah diri sendiri. Jadi jangan ketergantungan dengan ustadz, ya. Jangan ketergantungan dengan kiai, jangan ketergantungan dengan tukang ruqyah, jenengan sendiri yang ruqyah, ya. Atau orang-orang yang sangat dekat dengan jenengan. Kalau istri berarti yang meruqyah siapa? Suami. Kalau suami berarti yang ruqyah siapa? Istri. Kalau anak berarti yang ruqyah sinten? Orang tuanya. Kalau bapak berarti yang ruqyah anaknya. Begitulah. Kenapa? Karena biasanya orang-orang dekat itu lebih ikhlas. Kenapa lebih ikhlas? Karena dia sedang meruqyah orang yang sangat dia sayangi. Ruqyah itu intinya doa. Doa minta kepada Allah agar orang ini disembuhkan. Doa itu akan semakin mustajab kalau yang berdoa ikhlas. Nah, biasanya anak mendoakan ibunya lebih ikhlas dibandingkan ustadz mendoakan. Kenapa? Karena ada hubungan batin. Oh, ini ibu saya sangat berjasa. Kalau ustadz, ya ustadz bukan berarti tidak ikhlas, ya. Tapi insya Allah lebih ikhlas orang-orang terdekat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang yang mengaku mengetahui perkara yang goib itu bisa dikatakan dukun, walaupun dia dipanggil kiai, ustadz, atau kalau orang Jawa bilang wong tua? Dan apakah mempercayainya itu termasuk syirik walaupun tidak datang langsung kepadanya? Yang mengetahui hal gaib itu hanya Allah. Yang mengetahui hal gaib hanya sinten? Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang hal gaib oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, wahai Muhammad, kapan hari kiamat akan terjadi? Apa jawaban dari beliau? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya, alias beliau SAW
dan malaikat Jibril sama-sama tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Karena itu hal gaib. Maka kalau ada orang mengklaim ngaku tahu hal gaib, oh jenengan ngesuk bakalan rezekinya kiye-kiye. Oh jenengan ngesuk asmarane bakalan seperti ini. Oh jenengan nasibnya besok bakalan seperti ini. Maka ini sejatinya dukun. Apa Bu? Dukun. Walaupun ngakunya bukan dukun. Dan ini adalah sebuah kekufuran. Kenapa kekufuran? Karena mendustakan ayat Al-Quran. Ayat Al-Qur'annya menyatakan tidak ada yang tahu hal gaib illallah kecuali sinten Allah. Kok dia ngaku tahu hal gaib? Itu namanya mendustakan ayat Al-Qur'an. Mengingkari ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an mengatakan yang tahu cuma Allah, dia mengatakan aku tahu. Itu kan berarti kan mendustakan ayat Al-Qur'an. Makanya para ulama berijma bahwa orang yang mengklaim tahu hal gaib adalah perbuatan kufur. Walaupun nggak datang ke dukun, walaupun itu caranya adalah lewat WA, lewat SMS, seperti yang sekarang banyak dilakukan oleh orang, kirim WA, kemudian ada balasan, asmara Anda hari ini seperti ini, rezeki Anda hari ini seperti ini, kemudian nasib Anda hari ini seperti ini. Itu adalah perdukunan. Walaupun jenengan tidak pergi kemana? Ke dukunnya, yaitu jenengan tanya tapi lewat sarana media sosial yang berlaku saat ini. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari itu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangnya. Kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.